Selamat datang di channel Novel Stories Donghua. Tidak usah basa-basi dan langsung ke alur ceritanya. Episode ke-37 dengan judul Mata Jiwa Dao. Langsung ke dalam alurnya. Di lantai 8 paviliun kitab suci jiwa, aura mengejutkan di tubuh Wang Lin perlahan menghilang sampai menghilang dan kembali ke avatar di kehampaan. Wang Lin tidak ingin menggunakan terlalu banyak kekuatan dari avatarnya. Dia akan menggunakan jumlah yang tepat dan tidak menyia-nyiakan apapun. Tidak ada manfaatnya menggunakan terlalu banyak, dan itu bisa menyebabkan avatar menjadi layu. Adapun meminjam kekuatan avatar untuk memasuki lantai 9, pikiran ini muncul di benak Wang Lin sesaat. Namun, dia merasakan betapa kuatnya batasan di tangga itu, dan biaya untuk naik terlalu mahal. Itu tidak layak untuk dicoba pada tingkat kultivasinya saat ini. Setelah mengukur untung dan rugi, Wang Lin menyerah pada gagasan untuk naik ke lantai 9. Dia menyebarkan aura dari avatarnya dan mulai mengamati lantai 8. Dia hanya bisa memilih satu mantra di Soul Scripture Pavilion, dan ini bukanlah sesuatu yang bisa diubah oleh Wang Lin. Tatapannya menyapu 9 tubuh jiwa 7 inci. Wang Lin merasakan mantra Soul Fantasy Origin, mantra ilusi berlapis-lapis, dan Soul Eye Dao yang membuatnya tersenyum pahit di antara 9 tubuh jiwa di sini. Adapun mantra lainnya, Wang Lin belum melihat siapapun secara pribadi menggunakannya, tetapi dia masih memindainya. Sekte Jiwa Agung berfokus pada mantra ilusi jiwa. Sebagian besar murid inti dapat menggunakan mantra ilusi berlapis-lapis ini, tetapi mereka tidak dapat menunjukkan kekuatan aslinya. Setelah ilusi 8 lapis diciptakan, kekuatan itu menghancurkan surga. Mata Wang Lin berhenti pada tubuh jiwa ketiga di antara 9 jiwa. Tubuh jiwa ini berisi ilusi berlapis-lapis. Hanya 8 lapis, batas mantra ini adalah 9. Tanpa lapisan ke-9, mantra ini tidak lengkap, Wang Lin mengerutkan kening. Sepertinya versi lengkapnya ada di lantai 9. Wang Lin merenung dan melihat tubuh jiwa ke-7. Aura dari tubuh jiwa ini sekuat ilusi berlapis mutli. Tubuh jiwa ke-7 ini berisi asal jiwa fantasi yang Lu telah digunakan, dan mantra ini selesai di lantai 8. Wang Lin merenung sedikit dan mulai mempertimbangkan keduanya. Bahkan jika aku tidak pergi ke lantai 9 sekarang, pada akhirnya aku akan pergi ke sana. Bagaimanapun, ilusi berlapis-lapis adalah sesuatu yang mutlak harus saya dapatkan. Dengan cara ini, tidak perlu memilihnya sekarang, dan dengan labu jiwa, Soul Fantasy Origin lebih cocok sekarang. Setelah merenung sebentar, mata Wang Lin berbinar dan dia membuat keputusan. Begitu dia membuat keputusan, dia tidak akan berubah pikiran. Dia berjalan ke tubuh jiwa ke-7 dan duduk. Tangan kanannya membentuk segel dan menunjuk ke tubuh jiwa ke-7. Tubuh jiwa ke-7 bergetar dan melepaskan cahaya hantu yang menyelimuti seluruh lantai 8. Perlahan-lahan melayang di atas kepala Wang Lin, membuatnya tampak seperti sedang berkultivasi. Gelombang untaian seperti hantu datang dari tubuh jiwa ke-7 dan memasuki tubuh Wang Lin melalui lubangnya. Ekspresi Wang Lin tenang, dan ketika untaian seperti asap memasuki tubuhnya, dia bisa mendengar suara bergumam di telinganya. Itu perlahan membekas di jiwanya dan menjadi sifat kedua baginya. Waktu perlahan berlalu, Wang Lin duduk di lantai 8 selama 3 hari. Selama 3 hari ini, dia tidak bergerak sama sekali saat dia menyerap Soul Fantasy Origin dari tubuh jiwa 7 inci. Dia tidak tahu bahwa sosoknya telah tertanam dalam di benak setiap murid dan itu hampir menjadi legenda. Untuk menerobos lantai 7 dan 8 sekaligus, meski sudah pernah dilakukan sebelumnya, sangat sedikit yang melakukannya. Identitas dan asal mula Penatua Wang yang baru diangkat menjadi subjek spekulasi di antara para murid sekte Jiwa Agung. Ada banyak spekulasi, tapi tidak satu pun yang cocok dengan kebenaran.
Sedikit orang yang mengetahui kebenaran tidak akan dengan mudah mengungkapkannya. Apakah itu saudara perempuan Fan San Meng atau Fan San Lu, atau banteng hijau leluhur tua, mereka tidak akan membahasnya. Bahkan Yan Lu tidak akan menyebutkannya setelah celah ditinggalkan di hati Daonya oleh Wang Lin untuk membuatnya takut padanya. Adapun identitasnya sebagai pembudidaya negara kuno, informasi ini telah disegel oleh banteng hijau leluhur tua. Dia mengirimkan perintah diam. 3 hari waktu tidak cukup untuk spekulasi tentang Wang Lin mereda. Saat matahari bersinar di hari keempat, Wang Lin membuka matanya di lantai 8 paviliun kitab suci jiwa. Matanya tampak berbeda dari sebelumnya, mereka sekarang mengandung untaian asap seperti mimpi. Selama seseorang melihat mereka, mereka akan tenggelam dalam pandangannya, menemukan diri mereka tidak dapat melarikan diri. Soul Fantasy Origin, jadi seperti ini, Wang Lin bergumam dan menutup matanya sekali lagi. Setelah sekian lama, dia menghirup udara kotor, bangkit, dan berjalan menuruni tangga. Selangkah demi selangkah, dia menuruni tangga. Dia turun dari lantai 8 langsung ke lantai 5, lantai 3, hingga mencapai lantai 1. Mantra dari Sekte Jiwa Agung, apakah itu Soul Aidao atau Soul Fantasy Origin, membutuhkan seseorang untuk memisahkan sebagian dari jiwa mereka. Bagian itu akan berkomunikasi dengan dunia untuk mengeksekusi rangkaian mantra. Tidak heran aku tidak bisa mempelajari mantra ilusi berlapis-lapis di dalam dunia gua dan hanya bisa meminjam layar hantu untuk menggunakannya. Ketika saya tidak memiliki Ghostly Cell, saya kehilangan kemampuan untuk menggunakan mantra. Mata Wang Lin menunjukkan cahaya aneh saat dia berjalan keluar dari Soul Scripture Pavilion. Dia terbang keluar dari celah di luar Soul Scripture Pavilion, dan saat dia keluar, celah di luar Green Heavenly Peak ditutup. Banteng hijau leluhur tua di dalam puncak surgawi hijau menyaksikan Wang Lin pergi dan menghela nafas lega. Jika Wang Lin telah memasuki lantai 9 300 tahun lebih awal, dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Leluhur generasi pertama menyatakan bahwa Wang Lin akan memasuki lantai 9 setelah berada di sini selama 300 tahun. Kemudian, pada hari ke-9 setelah dia memasuki lantai 9, 3 sekte utama dari benua iblis hijau akan bergabung untuk memusnahkan Sekte Jiwa Agung dan Sekte Guyi. Tujuan mereka adalah untuk mendapatkan jiwa banteng surgawi yang tertekan di bawah benua banteng surgawi. Banteng hijau yang terhormat tampak khawatir. Meskipun dia tahu segalanya sebelumnya dan telah membuat serangkaian persiapan, ketidakpastian yang dibawa Wang Lin membuatnya merasa tidak nyaman. Leluhur generasi pertama menciptakan Sekte Jiwa Agung, dan latar belakangnya sangat misterius. Bahkan generasi leluhur selanjutnya tidak tahu siapa dia. Ada desas-desus bahwa Soul Aidao awalnya memiliki 2 bagian, dan bagian lainnya bernama Dao Ai Soul. Rumor mengatakan bahwa leluhur generasi pertama adalah murid Dao yang sangat kuat dari sekte tersembunyi di benua astral abadi, tetapi dalam generasinya, ada 2. Mereka mewarisi Dao Mata Jiwa dan Mata Jiwa Dao, kemudian, untuk beberapa alasan, leluhur tua menyerahkan kesempatan untuk mendapatkan Dao lengkap. Dia pergi sendiri dan datang ke benua banteng surgawi yang baru saja diciptakan oleh leluhur surgawi. Kemudian dia menciptakan Sekte Jiwa Agung di sini. Ada juga rumor, terhormat Green Bull memikirkan rumor terakhir dan tidak bisa membantu tetapi gemetar. Dia melihat ke kejauhan, ke arah benua tengah. Rumor terakhir adalah sesuatu yang dikumpulkan semua murid Sekte Jiwa Agung. Informasi ini terlalu menakutkan dan malah disebut rumor. Rumor mengatakan bahwa di kota kekaisaran, seni Dao garis keturunan guru kekaisaran disebut Dao Ai Soul, yang terhormat banteng hijau diam-diam merenung dan merasa terganggu. Setelah waktu yang lama, dia menghela nafas dan mulai berkultivasi. Wang Lin terbang melalui Sekte Jiwa Agung. Sekte Jiwa Agung sangat besar, jadi tidak mungkin untuk melihat akhirnya secara sekilas.
Orang hanya bisa melihat pegunungan yang menembus langit satu demi satu. Namun, setiap kali Wang Lin melewatinya, indera ilahi akan menyebar untuk membentuk sosok yang menggenggam tangan mereka dengan ramah. Jika orang lain menghormati Wang Lin, maka dia akan menghormati mereka kembali. Sepanjang jalan, dia tersenyum dan menangkupkan tangannya kembali ke sesama anggota sekte sebelum kembali ke puncaknya yang terbakar. Fan Sanmeng masih berada di luar gunung. Dia lelah tetapi tidak berani pergi. Setelah mendekati gunung, tatapan Wang Lin disapu oleh Fan Sanmeng dan ekspresinya tetap sama. Saat dia melangkah ke gunung, suaranya bergema. Masuklah, gua ini agak berantakan. Bersihkan dan cari tempat tinggal. Bersiaplah untuk dipanggil kapan saja. Petik 2. Fan Sanmeng menunduk dan mengangguk. Dia mengatupkan giginya dan dengan ringan berjalan menuju gunung yang terbakar. Gelombang panas membuatnya semakin berkeringat, dan butuh waktu lama sebelum dia tahan berjalan masuk. Dengan tatapan marah, dia melihat kemana Wang Lin pergi, sebelum menenangkan dirinya sendiri. Dia mulai membersihkan gua sesuai dengan perintah Wang Lin. Wang Lin kembali ke gua di atas dan duduk. Dia melambaikan tangannya dan 3 kotak muncul di hadapannya. Ketiga kotak ini adalah 3 hadiah yang diberikan oleh Estim Green Bull padanya. Sekte Jiwa Agung ini baik padaku, dan aku dapat mempertimbangkan untuk tinggal di sini untuk beberapa waktu sebelum mencari guru. Saya masih belum memahami situasi tempat guru sepenuhnya. Namun, sampai saya tiba-tiba muncul, pasti ada beberapa orang yang tidak senang atau ingin menimbulkan perselisihan. Oleh karena itu, saya harus meningkatkan tingkat kultivasi saya sebelum menemukan guru. Seseorang di tingkat kultivasi Wang Lin memiliki rasa bahaya. Di masa depan, meskipun tidak sejelas mereka yang bisa mendewakan perubahan di dunia, dia masih bisa memahami situasinya. Dia samar-samar merasa ada bencana besar yang berkumpul untuknya. Selama saya memiliki tingkat kultivasi yang cukup tinggi, tidak ada bencana yang menjadi masalah. Sekarang saya ingin melihat hadiah seperti apa yang ditinggalkan oleh orang di Sekte Jiwa Agung yang mendakwahkan saya. Mata Wang Lin berbinar dan mendarat di kotak pertama. Episode ke-38, dengan judul 3 Hadiah. Langsung ke dalam alurnya. Kotak itu tampak sangat biasa, seolah-olah itu adalah benda fana, dan tertutup debu. Namun, kotak ini dapat mencegah perasaan ilahi masuk ke dalam, yang luar biasa. Ada segel kuning layu yang sepertinya menyegelnya. Itu memancarkan aura kuno seolah sudah ada terlalu lama. Sudah lama sekali, dan tidak ada yang melepas segel kuning yang layu itu. Melihat kotak itu, Wang Lin merenung, tapi kemudian matanya bersinar dan dia merobek segel kuning yang tidak pernah dilepas siapapun selama bertahun-tahun. Saat segel itu dilepas, Wang Lin jelas merasakan kekuatan aneh memasuki tubuhnya. Itu mengayuh sekali di dalam tubuhnya dan dengan cepat pergi seolah-olah menilai apakah orang yang tepat telah membuka kotak itu. Kertas penyegel tampaknya menua bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di tangan Wang Lin, dan itu berubah menjadi debu di hadapan Wang Lin. Hanya kotak itu yang melayang tanpa bergerak di depan Wang Lin. Ekspresi Wang Lin serius. Ketika segel itu dilepaskan, dia merasakan fluktuasi dari kotak itu. Fluktuasi ini sulit dideteksi dan mudah terlewatkan. Dia mengangkat tangannya dan melambai ke kotak itu. Kotak itu terbuka, mengungkapkan apa yang ada di dalamnya. Itu adalah batu hitam seukuran kepalan tangan. Batuan ini memiliki bentuk yang tidak beraturan dan tampak tidak ada bedanya dengan batuan biasa. Namun, itu tertutup lubang kecil dan memancarkan fluktuasi samar yang menyebar, memenuhi gua. Melihat batu itu, Wang Lin mengerutkan kening. Dia tidak tahu apa itu. Perasaan ilahinya menyebar dan meluas ke batu karang. Namun, saat indera ketuhanannya mendekat, itu terserap ke dalam lubang kecil.
Wang Lin tetap tenang dan membiarkan batu itu menyerap akal ilahi. Dia akhirnya melihat apa yang ada di dalamnya, dan ekspresinya berubah. Ini adalah, Wang Lin melihat bahwa batu kecil ini berisi ruang yang tak terukur. Sepertinya setiap lubang kecil adalah ruang tersendiri. Ini adalah sepotong batu luar angkasa, ini adalah hadiah pertamaku untukmu. Aku tahu kamu baru saja datang dari dunia gua ke benua astral abadi, jadi kamu pasti akan kesulitan membuka ruang penyimpananmu. Dengan biaya satu kantong ruang di batu luar angkasa, Anda dapat mengeluarkan satu barang dari ruang penyimpanan Anda tanpa kerusakan. Namun, tidak lebih dari sekali, jika tidak, kelompok ruang akan menjadi tidak stabil dan kemudian akan runtuh. Dan suara kuno keluar dari batu luar angkasa. Ini hanya salah satu penggunaan batu luar angkasa. Ia memiliki peran lain, untuk memelihara dao surgawi. Saya tahu Anda memiliki dao surgawi yang tidak lengkap dengan Anda. Beri makan di sini dan perlahan akan menjadi lengkap. Ini hadiah pertama, kuharap kamu menyukainya. Suara kuno itu perlahan mereda sampai menghilang tanpa jejak. Tidak peduli berapa banyak Wang Lin mencari di dalam batu luar angkasa, dia tidak dapat menemukan jejak suara itu. Mata Wang Lin menyipit dan perasaan divinenya mundur dari batu luar angkasa. Dia menatapnya dan merenung. Dia tidak bertindak sembarangan tetapi meletakkan batu itu ke samping. Tatapannya tertuju pada kotak kedua. Segelnya masih ada di dalam kotak. Ketika Wang Lin melambaikan tangannya, segelnya terlepas. Dengan keras, kotak itu terbuka. Di dalam, hanya ada satu hal, batu giok yang dikelilingi kabut. Sepertinya giok itu seluruhnya terbuat dari kabut. Ketika muncul di hadapan Wang Lin, kabut bergerak dengan aneh. Menatap batu giok yang terbuat dari kabut, Wang Lin mengerutkan kening. Tangannya terulur dan batu giok terbang ke genggamannya. Saat giok menyentuh tangannya, suara kuno itu muncul di benaknya. Ini adalah hadiah kedua yang aku persiapkan untukmu. Giok ini dibentuk oleh masa hidupku dalam mengolah Soul Eye Dao. Itu dapat memungkinkan Anda untuk melihat perubahan di benua astral abadi sekali, atau itu dapat mendewakan satu hal untuk Anda. Tapi hanya sekali. Suara itu menghilang. Wang Lin diam-diam merenung dan melihat batu giok di tangannya. Dia melihat sosok yang tak terhitung jumlahnya di dalam dan merasa selama dia menginginkannya, dia bisa menunjuk seseorang untuk menjadi dewa dengan giok ini. Hadiah pertama akan memungkinkan Wang Lin mengakses ruang penyimpanannya dengan aman dan memberi makan dao surgawinya. Meski menggoda, itu tidak perlu. Namun, hadiah kedua benar-benar berbeda dan beberapa kali lebih berharga daripada hadiah pertama. Jika apa yang dikatakan suara itu benar dan itu bisa meramalkan masa lalu dan masa depan dirinya atau orang lain, maka itu sangat berharga bagi Wang Lin. Pada saat kritis, giok ini bisa menyelamatkan nyawanya. Melihat batu giok itu, jantung Wang Lin tiba-tiba berdetak kencang. Setelah waktu yang lama, dia menarik pandangannya dan melihat ke kotak ketiga. Yang pertama sudah sangat berharga dan yang kedua jauh lebih berharga dari yang pertama. Aku ingin tahu apa yang akan menjadi yang ketiga. Wang Lin meletakkan giok ke samping dan tangan kanannya meraih kotak ketiga. Segel di kotak itu menghilang dan bahkan kotak itu sendiri tampak membusuk. Itu berubah menjadi debu, memperlihatkan setetes air jernih seukuran kuku. Setetes air ini sepertinya dipenuhi kabut dan memantulkan cahaya menyilaukan yang bisa menangkap pikiran seseorang. Ketika seseorang melihatnya, mereka akan tersesat di dunia tetesan air. Aura esensi air yang kuat menyebar dari tetesan air dan memenuhi gua. Aura ini menyebar ke seluruh gunung dan hampir membuat gunung yang menyala menunjukkan tanda-tanda padam. Ketika Wang Lin melihat setetes air ini, ekspresinya berubah dan pupil matanya menyusut. Dia menatap setetes air dan gelombang besar terjadi di dalam hatinya.
Item ketiga ini adalah sesuatu yang dibutuhkan Wang Lin jauh lebih dari dua sebelumnya. Ini adalah sesuatu yang diimpikan Wang Lin. Esensi airnya baru mencapai penyelesaian kecil di planet 5 elemen dan belum bisa berkembang. Akibatnya, dia terjebak di tahap akhir Spirit Void. Bahkan setelah tubuh aslinya esensi api terbentuk, itu masih tidak meningkatkan tingkat kultivasi Wang Lin, itu hanya membuat mantranya lebih ganas. Saya sudah memiliki 7 esensi. Setelah esensi air ini menjadi lengkap, saya akan memiliki 8 esensi dan mencapai puncak Spirit Void. Jika saya bisa mendapatkan esensi ke-9 setelah ini, saya bisa menggabungkannya menjadi satu untuk menerobos Spirit Void dan menjadi kultivator Arcane Void. Pada saat itu, meskipun saya hanya akan berada di tahap Arcane Void, dengan 9 esensi saya akan dapat melawan pembudidaya Void Tribulan tahap awal tanpa menggunakan mantra besar ini. Setelah saya mencapai tahap akhir Arcane Void, saya tidak harus melalui Arcane Tribulan satu per satu tetapi ke-9 berturut-turut. Lalu aku akan menjadi kultivator Void Tribulan. Petik 2. Wang Lin memahami bahwa jalur kultivasinya sangat berbeda dari yang lain. Dia tidak memiliki Joss Flames dan hanya mengandalkan pemahaman dan penjarahan langit dan bumi. Setelah dia mendapatkan 9 esensi dan memasuki Arcane Void, dia akan sangat berbeda dari yang lain. Dapat dikatakan bahwa kunci kultivasi Wang Lin adalah esensi. Meskipun esensi terdengar sederhana, mendapatkan dan menyelesaikannya sangat sulit. Melihat setetes esensi air ini, Wang Lin tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Ini bukan pertama kalinya dia mendapatkan tetesan esensi air dalam hidupnya, itu kedua kalinya. Pertama kali dari All Seer yang misterius. Dengan tetesan air dan keberuntungannya di planet 5 elemen itulah esensi airnya telah mencapai sedikit penyelesaian. Namun, tetesan air di tangannya jauh melebihi apa yang diberikan All Seer kepadanya. Tidak mungkin membandingkan keduanya, seperti bulan terang dengan kunang-kunang. Tetesan esensi air ini adalah hadiah ketiga yang saya siapkan untuk Anda. Saya memurnikan 99 sungai di benua sungai surgawi dan juga menggunakan sejumlah pembudidaya dengan esensi air untuk memberi makan mereka. Saya tidak tahu apakah esensi air Anda akan lengkap setelah Anda menyerapnya, tetapi bahkan jika tidak, itu hanya akan sedikit. Saya harap Anda menyukai ketiga hadiah ini. Saya harap Anda akan melindungi Sekte Jiwa Agung saya, izinkan keturunan saya untuk kembali ke benua tengah. Petik 2. Mata Wang Lin berbinar. Setelah suara kuno menghilang dari pikirannya, dia menangkap tetesan air. Ini terlalu penting baginya. Memegang setetes esensi air, perasaan ilahi Wang Lin masuk ke dalam. Setelah mencarinya dengan cermat, dia yakin tidak ada masalah. Matanya bersinar saat dia melihat ke atas, dan tatapannya seperti menembus gua. Jika saya memiliki kemampuan untuk melindungi Sekte Jiwa Agung di masa depan, saya akan melakukannya. Saat kata-kata Wang Lin bergema, sambaran guntur mengeluarkan suara gemuruh di luar Sekte Jiwa Agung. Saat gemuruh bergema, banyak pembudidaya terguncang. Leluhur tua Green Bull duduk dan matanya terbuka. Jantungnya terguncang dan pupil matanya menyusut saat dia menatap guntur yang bergemuruh di luar. Leluhur generasi pertama. Saat guntur bergemuruh, Wang Lin mengangkat tangan kirinya dan membentuk segel. Tekanan kuat menyebar dari tubuhnya dan menyelimuti gunung. Essence True Body, lindungi aku. Suara Wang Lin bergema di Great Soul Sect. Tangan kanannya membentuk segel dan api dari gunung yang terbakar berkumpul di luar guanya untuk membentuk tubuh aslinya, lalu dia duduk. Pada saat yang sama, mata Fan Sanmeng berbinar dan dia melihat ke puncak gunung yang tertutup api. Tidak diketahui apa yang dia pikirkan, Wang Lin secara alami tidak akan mengabaikan Fan Sanmeng. Jika dia berani membawa wanita itu ke sini, maka dia secara alami punya cara untuk menghadapinya.
Saat dia menutup matanya, tangan kanannya meraih batu luar angkasa. Episode ke-39 dengan judul Essence ke-8. Langsung ke dalam alurnya. Wang Lin memiliki terlalu banyak barang yang ingin dia keluarkan dari ruang penyimpanannya. Namun, dia hanya memiliki satu kesempatan untuk mengeluarkan sesuatu tanpa merusak ruang penyimpanannya. Setelah merenung sebentar, dia membuat keputusan. Saat ini, boneka yang sangat dekat dengan kultivator Void Tribulan tahap awal paling berguna baginya. Boneka Yisi yang dia peroleh jauh di dalam makam kuno muncul di benak Wang Lin. Tanpa ragu-ragu, dia meraih ke batu luar angkasa dan perasaan ilahinya masuk ke dalam. Dia membuka ruang penyimpanannya di dalam. Saat ruang penyimpanannya dibuka, batu ruang itu bergetar. Salah satu ruang di dalam menggantikan ruang penyimpanan Wang Lin dan runtuh. Saat itu runtuh, niat membunuh yang mengerikan keluar dari ruang penyimpanan Wang Lin. Dalam sekejap, sosok dengan kaki panjang, lidah merah, dan tubuh kurus muncul di samping Wang Lin. Itu adalah boneka Yisi yang terlihat seperti monyet kurus. Semburan raungan dan aura garang datang dari wayang Yisi. Ia menatap Wang Lin dan perlahan mengingat siapa Wang Lin. Baru kemudian keganasan di matanya sedikit berkurang. Wang Lin dengan dingin melihat sosok ganas yang diselimuti niat membunuh dan perlahan berkata, "Yisi, lindungi aku." Mengaum. Mata boneka Yisi menjadi galak saat menatap pintu masuk gua, dan lidah merahnya terseret di tanah. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Pada saat ini, jika ada yang memasuki gua, mereka akan diserang oleh boneka Yisi yang gila. Wang Lin masih khawatir dan melihat tato tinta Raja Nyamuk. Saat dia melihat ke bawah, mata Raja Nyamuk itu menunjukkan tatapan dingin dan sepertinya menatap Wang Lin. Raja Nyamuk adalah lapisan perlindungan terakhir yang disiapkan Wang Lin untuk kultivasi pintu tertutupnya. Baru sekarang Wang Lin sedikit rileks. Dia duduk di dalam gua dan melihat tetesan air dengan gembira. Dia menarik napas dalam-dalam dan menekan tetesan air di antara alisnya. Saat tetesan air menyentuh area di antara alisnya, darah di tubuhnya tampak mendidih. Esensi air di tubuhnya segera menyatu dengan tetesan air baru dan perubahan yang mengejutkan terjadi. Selama perubahan ini, tubuh Wang Lin dengan cepat layu seolah-olah semua air dan darah di tubuhnya berkumpul pada satu titik. Tubuhnya cepat layu. Hanya dalam setengah waktu dupa, dia seperti kerangka. Rambutnya dikeringkan dan kulitnya dipenuhi kerutan. Dia seperti mayat yang telah dikeringkan selama bertahun-tahun. Tetesan esensi air telah menyerap semua air dan darah di dalam Wang Lin. Itu sangat jelas, tapi tersembunyi di dalam tubuhnya dan tidak bisa dilihat dari luar. Pengembunan dan penyerapan esensi air seperti ini, itu tampak menakutkan. Ini karena tubuh seorang kultivator secara alami mengandung air, dan bahkan darah mengandung air. Saat dia memadatkan esensi air, tubuhnya secara alami akan terpengaruh. Itu sebabnya tubuhnya tampak seperti mayat yang mengering. Waktu perlahan berlalu dan 7 hari berlalu. Selama 7 hari ini, Wang Lin tetap tidak bergerak seolah-olah dia benar-benar mati. Jika bukan karena auranya tidak hanya tidak hilang tetapi semakin kuat, orang akan mengira sesuatu telah terjadi padanya. 2 hari kemudian, tubuh kering Wang Lin bergetar dan dia membuka matanya. Matanya berkabut seolah-olah air di matanya telah menghilang. Sebar, esensi air, sebuah suara serak datang dari mulut Wang Lin dan tangannya yang kering membentuk segel. Tetesan esensi air yang telah mencapai batasnya tiba-tiba meledak. Tubuh Wang Lin bergetar dan dia segera pulih. Pemulihan ini terjadi dalam sekejap. Wang Lin tidak lagi mengering dan kulitnya sebening kristal. Sepertinya ada siklus ringan di dalam dan di luar tubuhnya. Dia tetap dalam keadaan ini selama 9 hari. Selama 9 hari ini, tetesan air yang menyatu dengannya berputar dengan cepat,
dan itu jelas lebih kecil dari 18 hari yang lalu. Sepertinya 9 hari kondensasi dan 9 hari hamburan ini membentuk sebuah siklus. Setelah siklus pertama berakhir, siklus kedua segera dimulai. Pada hari ke-19 kultivasi pintu tertutup Wang Lin, tubuhnya berubah dan langsung layu menjadi tubuh yang mengering. Tetesan air di tubuhnya berkedip dengan cepat. Ini berulang berkali-kali. Wang Lin menjalani 7 siklus mengeringkan dan kemudian jenuh. Setelah 7 siklus, tetesan air di Wang Lin kurang dari 20% dari ukuran aslinya. Beberapa bulan berlalu, Wang Lin mengabaikan segala sesuatu di luar selama beberapa bulan ini dan dengan sepenuh hati membenamkan dirinya dalam menyerap esensi air. Dia mengerti bahwa begitu dia berhasil membentuk esensi air, tingkat kultivasinya akan segera meningkat. Dan esensi air ini adalah esensi korporeal. Itu akan memiliki masalah yang sama dengan esensi apinya. Fusi dan melahap kemauan. Namun, esensi air Wang Lin hanya mencapai sedikit penyelesaian sebelumnya, dan setelah menggabungkannya dengan esensi air dari benua astral abadi, penolakannya tidak terlalu besar. Dia bisa menahannya. Waktu berlalu sekali lagi dan 18 hari berlalu. Wang Lin telah melalui siklus ke-8. Setelah 8 siklus, tetesan air menjadi sangat kecil, dan jika seseorang tidak melihat dari dekat, mereka bahkan tidak akan melihatnya. Sementara Wang Lin berada dalam kultivasi pintu tertutup, tubuh sejatinya melindungi gua di luar. Di dalam gua, boneka Yixi menjaga dari segalanya. Boneka Yixi sudah lama tidak memiliki darah dan menjadi sangat kesal. Itu terus-menerus meraung dan bahkan kadang-kadang memandang Wang Lin dengan tatapan tajam. Namun, ia tahu bahwa Wang Lin adalah tuannya, dan meskipun perasaan ini tidak kuat, ia memiliki beberapa efek dalam membantunya menahan keinginannya untuk melahap darah. Hal terpenting lainnya adalah Wang Yixi merasa tuannya berbeda dari sebelumnya. Dia memiliki aura yang membuatnya takut. Meskipun itu adalah koneksi yang samar, itu menyatu dengan jiwa tuannya. Inilah alasan Wang Lin membiarkannya melindunginya. Meski haus darah, wasiat Wang Lin masih berpengaruh. Selama itu tidak terlalu lama, itu tidak masalah. Saat kultivasi Wang Lin meningkat, keinginannya akan menjadi lebih kuat dan cukup untuk mengendalikan boneka haus darah ini. Ada juga aura dari avatarnya di dalam tubuhnya. Orang lain mungkin merasa sulit untuk dideteksi, tetapi boneka Yixi bisa. Fan Sanmeng juga berada di gunung dan telah mengamati gua tempat Wang Lin berada dalam waktu yang lama. Sudah beberapa bulan sekarang, dan pikiran dalam dirinya menjadi kuat sampai-sampai dia berjalan keluar dari guanya dan menuju ke puncak gunung. Fan Sanmen berhenti 1000 kaki saat dia melihat tubuh asli esensi api Wang Lin. Ketakutan muncul di matanya. Dia tidak cukup berani untuk bertindak melawan Wang Lin ketika dia berada dalam kultivasi pintu tertutup tetapi ingin mengamatinya dari dekat. Kemudian dia bisa menyelesaikan perintah gurunya untuk perlahan-lahan mengutuk Wang Lin sampai mati. Namun, saat dia berhenti 1000 kaki jauhnya, tubuh sejati inti Wang Lin membuka matanya dan melirik Fan Sanmeng. Dilihat oleh tubuh esensi sejati sama dengan yang dilihat oleh Wang Lin. Fan Sanmeng gemetar dan menundukkan kepalanya. Dia akan mundur saat raungan mengejutkan datang dari dalam gua. Kabut hitam tebal keluar dari gua dan sepasang mata ganas muncul di dalam kabut. Lidah merah turun dari kabut dan bergoyang dari sisi ke sisi. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Yixi berada di dalam kabut, dan sudah berbulan-bulan tanpa darah. Sangat kesal ketika mendeteksi seseorang di luar. Itu memandang Fan Sanmeng dengan mata haus darah dan mengeluarkan raungan sebelum menyerang ke arahnya. Fan Sanmeng berada di Arcane Tribulan ke-7 dan sudah luar biasa. Namun, ketika dia bertemu dengan tatapan Yixi, dia gemetar. Menambahkan ini pada rasa takutnya pada Wang Lin, Fan Sanmeng mundur tanpa ragu.
Namun, dia jelas tidak secepat Yixi. Boneka itu meraung dan menyerang Fan Sanmeng. Lidah besarnya menjulur ke arahnya dan kabut hitam menghalangi jalannya untuk mundur. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh sekte. Sebagian besar orang di Sekte Jiwa Agung telah mendapat perintah leluhur tua untuk tidak mendekati Gunung Wanglin. Ketika ini terjadi, mereka semua menoleh. Yan Lu sedang berkultivasi saat dia membuka matanya dan ekspresinya berubah. Dia hampir lupa bahwa dia telah mengirim Fan Sanmeng untuk mengutuk Wanglin sampai mati. Ada jejak ketakutan di matanya saat dia menyerbu ke arah Gunung Wanglin. Di dalam gua, Wanglin mengalami siklus ke-9 dan terakhir. Begitu dia berhasil, esensi airnya akan lengkap dan tingkat kultivasinya akan meningkat. Namun, tetesan esensi air benar-benar habis dan tubuhnya layu. Wanglin membuka matanya dan cahaya terang bersinar darinya. Inti air tidak cukup untuk menyelesaikan siklus terakhir, aku masih ketinggalan sedikit. Aku butuh banyak air. Wanglin tampak menakutkan sekarang. Tubuhnya yang kering hampir seperti kerangka. Saat dia merenung, dia melihat ke atas dan melihat gemuruh di luar gua bersama dengan aura Yan Lu yang mendekat. Yixi, kembali. Saat Yan Lu mendekati kabut tempat Yixi dan Fan Sanmeng bertarung, suara Wanglin bergema. Pada saat yang sama, Wanglin meninggalkan gua dan tiba di luar. Tubuhnya yang kering dan penampilannya yang menakutkan dilihat oleh Yan Lu, dan dia menjerit kaget. Sampai di sini dulu ceritanya, dan tunggu kelanjutan cerita selanjutnya. Selamat beraktivitas dan terima kasih.